Semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkumannya. Saya sudah mulai dengan 3 kartu dari Lenormand, dan kalau kita lihat gambar tengahnya cincin, sebelah kirinya adalah institusi. Ini langsung kita melihat adalah satu kontrak, satu kesepakatan buat beberapa yang memang ingin mencari informasi terkait percintaan. Barangkali ini adalah saat ketika kesepakatan, kesamaan dalam visi, sama-sama ingin maju, itu sudah mulai terlihat. Dan kalau kita lihat yang di kanan adalah clover, ini adalah all is well. Jadi kalau saya melihat ini adalah semua kartu yang baik, dan ini cerita tentang hubungan yang resmi, ya, karena cincin adalah resmi antara kita dengan pihak lain. Kita lanjutkan. Di sini saya sudah mulai dari Psychic Tarot, nanti akan ada Crystal Oracle. 3 kartu yang jumping semua, seperti biasa untuk harian saya selalu mengambil yang jumping. Previous events-nya adalah Foundation and Achievements. Jadi ini barangkali akan sangat resonate buat teman-teman yang sudah mengerjakan semua PR-nya. Tanpa tahu persis apa yang menjadi hasil utamanya nanti, ya, tetapi paling tidak apapun yang menjadi tugas, apapun yang menjadi masalah dan kewajibannya, itu sudah dihadapi dan diselesaikan dengan baik, sehingga dimungkinkan masuk ke situasi yang baru, the new beginning. Ini seperti kartu The Fool, ya, kita lihat di sini dia baru keluar dari satu gerbang dan dia akan melangkah ke bumi, seperti bayi yang baru dilahirkan, sesuatu yang sama sekali baru. Dan kita lihat near future, shadow mengatakan bahwa ini menunjukkan emosi, dua emosi, terang dan gelap. Ya, shadow selalu di balik shadow, begitu ada objek yang diterangi, di baliknya selalu ada yang gelap. Tetapi itu dari satu objek, dan oleh sebab itu selalu ada dua sisi emosi, dua sisi mata uang, tidak pernah bisa dipisahkan. Di sini ada sensitivitas dan mengingatkan bahwa tidak ada satupun di dunia itu yang stand still. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang stabil selama-lamanya. Stabil ada, tetapi dalam jangka waktu tertentu. This is a world of constant flux. Flux naik turun. Dan one thing is certain, everything changes. Jadi, jika kita sudah sampai pada satu titik di mana kita punya konsistensi, dan ini letaknya di kartu masa lalu, konsistensi di masa lalu, dan saya melihatnya sebagai upaya kita yang tidak pernah berhenti untuk menjadikan semua itu menjadi terbaik buat kita, maka pada saat ini dibuka satu kemungkinan kita masuk ke situasi yang baru, dan di kedepannya bukan berarti semua menjadi lebih mudah, ya. Semuanya menjadi lebih baik, tetapi tidak menjadi lebih mudah karena kita menjadi lebih pintar. Dan kalau kita lihat situasi di sini, ini juga all is well, tetapi ini menunjukkan satu upaya kedewasaan, kearifan yang membawa pada keberuntungan. Ya, ini sama sebenarnya dengan the shadow ini. Kalau kita lihat perubahan yang besar, sebelum masuk ke sini, saya sudah mengambil satu kartu dari Crystal Spirit Oracle, dan yang diperoleh adalah Chrysocolla, speaking your truth, heartfelt communication, right speech. Jadi bicara dengan tepat dalam kadarnya, tepat apa informasi yang ingin disampaikan, efektif dan efisien. Dan kalau saya lihat di sini digambarkan ketika bulan bertemu dengan Uranus yang sangat intelektual berada di Taurus, yang artinya memang kita sedang fokus pada satu
kestabilan, satu yang ajak, sesuatu yang hitungannya pasti-pasti aja. Jangan pakai hal yang aneh-aneh, misalnya sensasional, bukan itu yang dicari. Ini adalah apa yang pasti dan bisa meyakinkan, tetapi ada informasi tambahan di sini yang membuat kita harus lebih teliti melihatnya. Jadi kalau kita kembali ke kontrak tadi, maka barangkali kontrak ini adalah pada saat kita sedang membuat perjanjian tersebut. Kita perhatikan dengan sangat teliti karena ini adalah saatnya. Saatnya ketika bulan ada di Taurus dan Merkurius ada di Leo. Merkurius punya kesempatan untuk mengatakan apa, kita punya kesempatan untuk mengatakan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan jangan lewatkan kesempatan ini. Kenapa? Karena kita lihat situasinya, Mars yang conjunction dengan Lilith itu tepat sedang tension atau square dengan Pluto, di mana ada informasi tersembunyi di balik perjanjian ini. Tension bukan berarti dia tidak bisa muncul, tetapi kita perlu melihat secara lebih rinci dan barangkali kita perlu mengkorek hal tersebut dan meyakinkan bahwa apapun informasi yang belum disampaikan itu sejalan atau tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Matahari masih trine dengan Mars dan Lilith, dan oleh sebab itu kita punya kekuatan tambahan ketika kita mengekspresikan sesuatu dan mencari kebenaran dari pihak yang lainnya. Jadi katakanlah ini memang hal yang positif tetapi tidak diperoleh dengan mudah. Di sini kalau saya tambahkan adalah bulan dan Uranus yang conjunction ada di Taurus. Kita lihat dia membuat sextile dengan Ceres yang ada di Pisces. Ceres seperti gambar sabit itu, di bawahnya plus lagi retro, garisnya adalah hijau warnanya, sextile ada di 9 derajat, Uranus ada di 10 derajat 41, berarti ini adalah sangat dekat. Dan ini adalah tentang bagaimana kita mencari kemakmuran, ketersediaan ketersediaan makanan kita, ya, sandang, pangan, simpanan kita. Jadi mudah-mudahan ini adalah saat di mana perjanjian ini atau kesepakatan ini, cara pandang kita yang bersama ini punya satu visi adalah untuk mencapai kemakmuran bersama dan terutama untuk diri kita. New reading, ambil 4 kartu. Iya, kita membuat perencanaan masa depan, dan sekali lagi ini sarannya bukan kita bohong ya. Seven of Swords di sini adalah kita waspada bahwa ada kemungkinan informasi bisa lepas dari pandangan kita, ya. Dan hasilnya adalah The Star kebalik. Jadi sepertinya memang untuk mendapatkan informasi yang tertutup tadi tidak mudah. Ya, kalau kita lihat situasinya adalah bagaimanapun kita harus memilih salah satu di antara beberapa, artinya memang agreement itu ada, ya. Kita lihat kita sudah menunjukkan kepada dunia, mengekspresikan ini yang saya inginkan, ya. Memang sukar karena ternyata banyak kepentingan yang lain, ada 10 kepentingan yang lain di depan kita dan kita hanya salah satunya, dan oleh sebab itu kita harus firm, kita harus yakin. Dan ini adalah saat dimana kita jeli, cerdik, ya, dan luwes dalam melihat semua kepentingan itu, karena sebenarnya yang kita perjuangkan adalah diri kita sendiri, karena ada kemungkinan butuh waktu lama untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin akan ada beberapa tahap, ya, milestone. Jadi kalau ini adalah perjanjian, saya bicara secara konkret aja ya. Ada lebih dari 4 pasal misalnya, di mana kita melihat pasal yang keempat
akan tergantung pada keberhasilan pasal ketiga tergantung pada keberhasilan pasal kedua, dan oleh sebab itu kita fokus pada pasal keduanya ya. The Star yang terbalik kira-kira kalau diterjemahkan di dalam perjanjian itu seperti itu ya, kira-kira. Tidak harus semuanya bicara tentang perjanjian, itu adalah cara saya menunjukkan bahwa kadang-kadang berstrategi itu caranya adalah sedetail itu. 5 kartu. Oke, kita peroleh sudah. Situasinya adalah organization. Iya, kita mengelola, kita melihatnya dalam kerangka yang lebih besar dan melihat apa pengaruh satu keputusan ke keputusan yang lain. Challenge-nya adalah chameleon, patient, dan chameleon-nya sendiri menunjukkan bahwa ini seperti Seven of Swords ya. Hati-hati, kita sabar, jangan terburu-buru mengambil keputusan karena di sini informasinya, kepentingannya kita tidak selalu bisa melihat dalam satu waktu. Solusinya adalah independence ya. Lihat di sini kucingnya fokusnya ada di matanya, mengobservasi, mengamati dengan jelas, dan kita mengambil sisi tidak berpihak ke kanan dan ke kiri atau kemanapun, karena mereka masing-masing punya kepentingan sendiri dan kita juga punya kepentingan yang berbeda dari mereka. Advice-nya good luck ya, mudah-mudahan jika semuanya kita lakukan dengan sepenuh hati dan saya pikir tidak ada niatan buruk kita, maka hasilnya adalah resoluteness, sesuatu yang besar dan tidak akan bisa ada yang menahan kita karena kita mampu melihatnya dengan jeli. Oke teman-teman, sepertinya hari ini adalah hari di mana kita perlu untuk lebih waspada, lebih cerdik dalam mengamati situasi di mana kemungkinan besar kita akan mencoba untuk bargain, untuk berpersuasi, untuk bicara, berkomunikasi dengan pihak lain. Belum ada kemungkinan yang jelas hasil dari komunikasi ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan yang terbaik buat kita, tetapi all is well dan kita dalam posisi yang punya kewenangan untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hasilnya adalah The Star kebalik, artinya kita perlu untuk berstrategi karena barangkali yang kita sampaikan itu bukan hasil akhir, tetapi sesuatu yang memungkinkan kita mencapai hasil akhirnya. Ini semua adalah tentang perencanaan ke depan dengan banyak sekali kepentingan yang berada di sekitar kita. Yang terpenting adalah mengekspresikan diri, ya, speaking your truth, heartfelt communication, right speech, ya, bahasamu supaya lebih diplomatis misalnya. Dan yang jelas ini adalah saatnya new beginnings. Kita punya kesempatan untuk mengubah hal yang ada di masa lalu supaya lebih berpihak pada diri kita. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.